Salam semangat, semangat belajar matematika bareng Bu Irin. Apa kabar kalian semua hari ini? Kiranya kita semua sehat selalu ya. Tetap berada dalam rumah dan belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan. Lanjutkan pembahasan 2 minggu yang lalu. Pada bab sekarang kita akan bahas sedikit tentang perbandingan yang kemarin, mereview sedikit. Kemudian kita akan membahas mengenai perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan terakhir latihan soal. Tetap semangat ya anak-anak. Perbandingan. Cara menyatakan perbandingan itu ada 3. Yang pertama dengan pecahan 3/4. Ya, 3/4. Atau menggunakan titik 2, 3/4, 3.24. Ini. Atau dengan menggunakan kata dari, 3/4. Jadi bisa dalam bentuk pecahan, titik 2 dengan kata dari. Cara menyederhanakan perbandingan. Bisa kita pakai FPB. Cari-cari dulu begini. Kemudian cari FPB-nya, baru bilangannya dibagi oleh FPB. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua menggunakan faktor prima. Faktor prima. Bilangan prima itu mulai dari angka 2 ya. Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Ada 2, ada 3, ada 5, 7, 11, dan seterusnya. Seperti ini, 48 dengan 72 dibagi dengan 2. Nah, ini bagi dengan 2. 48 bagi 2, 24. 72 bagi 2, 36. Terus dua-duanya bisa dibagi ya. Kalau hanya bisa salah satunya saja yang dibagi, sebelah sininya nggak bisa dibagi, berarti nggak boleh. Harus kedua-duanya bisa membagi. Si faktor prima ini bisa membagi kedua bilangan yang sedang dibandingkan. Begitu ya. Dan berhenti sampai angkanya tidak bisa kita bagi kembali. Ini menggunakan faktor prima. Kedua, perbandingan dua besaran. Ada 2 kondisi. Yang pertama kalau satuannya sama. Kalau satuannya sama, meter dengan meter, kilogram dengan kilogram, itu langsung bisa kita bandingkan dan kita sederhanakan angkanya. Cara menyederhanakannya yang tadi ya, bisa menggunakan FPB dan faktor prima. Kemudian yang satuannya berbeda. Kalau satuannya berbeda, kita harus samakan terlebih dahulu satuannya. Baru bisa kita bandingkan dan kita sederhanakan. Nah, itu tadi pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Apabila masih ada kebingungan, kalian bisa langsung hubungi Bu Irin. Ibu siap membantu. Tapi satu persatu akan Ibu balas pesannya ya. Jenis perbandingan. Nah, perbandingan itu ada 2 macam. Ada yang namanya senilai, ada yang namanya berbalik nilai. Seperti apa sih yang senilai? Dan seperti apa sih yang berbalik nilai? Yuk sama-sama kita check it out. Yang pertama, yang kedua, kita akan bahas tentang perbandingan senilai. Yang seperti apa sih perbandingan 2 besaran yang apabila salah satu besaran memiliki nilai semakin besar nih, Ibu garis bawahi, semakin besar. Salah satunya besar, maka nilai besaran yang lain juga akan semakin besar. Jadi kalau yang satunya besar, yang lainnya pun akan semakin besar. Ini namanya senilai. Dan juga sebaliknya. Jadi kalau yang satunya kecil, yang sebelahnya lagi akan juga kecil. Jadi besar-besar atau kecil-kecil. Itu namanya senilai. Kayak gimana sih, Bu? Ya, kita coba lihat masalah berikut ini. Seorang pekerja pemungut biji sesawi memiliki pekerjaan memungut biji sesawi pada blok sesawi tertentu sesuai jadwal setiap harinya.
Para pekerja diberikan upah sebesar 36.000 setiap 2 karung biji sesawi yang dikumpulkannya. Jadi 2 karung dikasih upah 36.000. Pertanyaannya, berapa upah yang diterima pekerja sawit jika ia dapat mengumpulkan 6 karung biji sesawi? Kalau tadi contohnya ada 2 karung, 36.000. Kalau 6 karung berapa ya? Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, dapatkah Ananda memprediksi upah jika biji sesawi yang terkumpul sebanyak 10 karung? Jadi kita ada 2 masalah. Ada yang 6 karung, ada yang 10 karung. Bagaimana ya caranya kita mengerjakan? Ibu sediakan di sini 2 alternatif. Alternatif yang pertama, menggunakan tabel. Nah, kondisi pertama tadi, 2 karung itu 36.000 ya. Nah, sekarang ibu mau coba. Kalau 2 karung, 36.000. Kalau 4 karung berapa ya? Nah, caranya, ini 2 ke 4 dikali 2 ya. 2 kali 2, 4. Oh, kalau sebelah kiri dikali 2, sebelah kanan juga dikali 2. Harus adil. Ini kali 2, ini kali 2. Jadi 36.000 kali 2, 72.000. Tapi masalahnya, kita disuruh cari yang 6 karung. Kalau 6 karung, 2 ke 6. Gimana ya? Oh, 2 ke 6 itu bisa dikali 3. Karena 2 kali 3 hasilnya 6. Berarti 36-nya harus kita kali juga dengan 3. 36 dikali 3 hasilnya 108. Itu kalau 6 karung. Nah, kalau 10 karung, kita kali berapa? Kita kali 5 ya. Oke, ini ke sini kali 5. Harus adil, kiri dikali 5, kanan juga dikali 5. Jadi 36 kali 5, 180. Nah, ini menggunakan cara tabel. Bisa menggunakan kali-kali begini atau dengan cara yang lain, tapi dijabarkan tabelnya. Alternatif yang kedua, kita menggunakan perbandingan. Ditanya upah 6 karung. Oke. Banyak kelapa sawit sama upah pekerja. Bikin tabel dulu. Sini 2 karung, sini 6 karung. Sini 36.000. Upah pekerjanya nggak ditahu. Jadi kalau 2 karung, 36.000. Ini karena tidak ditahu, jadinya dikasih X. Gitu ya. Tidak dikasih X. Terus, tadi itu perbandingan bisa kita nyatakan dengan pecahan. Berarti ibu tulis bisa ini 2 per 6. 2 per 6 sama dengan 36.000 per X. Gitu ya. 2 per 6. 2 per 6 ibu ambil dari sini. 2 di atas, 6 di bawah. 2 per 6. Upah pekerjanya 36.000 per X. Oke, jadi pecahan. Kan perbandingan bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, kalau ketemu permasalahan dalam matematika, pecahan sama dengan pecahan, solusinya kita harus pakai perkalian silang. Kita kali silang. Gitu ya. Tunggu sebentar, ibu ganti warna hijau. Kita kali silang. Yang pertama kali kita kali, itu yang X dulu. Kesini nih. X dikali ke 2. Hasilnya 2X. Sama dengan. Kemudian 6 dikali ke 36. Jadi 6 dikali 36.000. 2X kita bagi dengan 2. X harus sendirian, jadi 2-nya harus hilang. Kita bagi dengan 2 ya. Ingat, matematika harus adil. Kiri dibagi 2, kanan kita bagi dengan 2.
Sini dicoret, coret. Habis. Nah, ini bisa nih. 6 sama 2 dibagi bisa ya. 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. Habis. Jadi, X sama dengan 3 kali 36.000. Hasilnya 108.000. Jadi, upah yang diterima untuk pengumpulan 6 karung adalah 108.000. Ya, silakan dipahami. Kita coba yang masalah kedua. Kalau yang ditanya upah 10 karung. Bikin lagi. Kondisi pertama, banyaknya kelapa sawit sama upah pekerja. 2 karung, 36.000. Kalau 10 karung, berapa ya? Oh, karena ini kita nggak tahu, kita anggap aja jadi X dulu. Nah, kita tulis dalam bentuk perbandingan, bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. 2/10. 2/10 sama dengan 36 per X. 36.000 per X. Oke. Kemudian langkah apa yang harus kita lakukan? Kita harus kali silang. X kita kali ke 2. Jadinya 2X sama dengan, kemudian 10 dikali ke 36. 10 dikali 36.000. Oke. Kita kan mau cari nilai X. X-nya harus sendirian kalau kita mau dapat. Berarti harus kita hilangin 2. Caranya, kita bagi 2. Bagi 2 di sebelah kiri, harus bagi 2 juga di sebelah kanan. Harus adil. 2, 2, habis. Bisa nih 10 dengan 2. 10 bagi 2, 5. 2 bagi 2, 1. Jadi, X sama dengan 5 dikali 36.000. Berapa ya? 180. Jadi, upah yang diterima untuk pengumpulan 10 karung adalah 180.000. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Kalau kalian masih bingung, silahkan tanya ke Bu Irin. Kita lanjut. Itu tadi tentang berbalik nilai. Oh ya, sebelumnya. Tadi yang maksudnya besar sama besar apa sih, Bu? Ini. Coba ya. Maksudnya besar sama besar apa sih? Nah, maksudnya besar sama besar tuh begini. Kita hapus dulu ya. Coba kalian perhatikan. Banyak kelapa sawit. Oh, salah pointer. Banyak kelapa sawit sama upah pekerja. Ini kelapanya makin banyak diambil karungnya, angkanya makin gede ke bawah ya. Upahnya lihat 36, 72, 180, 144, 180. Ini juga makin banyak. Jadi yang dimaksud tadi ini, yang dimaksud tentang perbandingan 2 besaran yang nilainya semakin besar, besaran yang salah satunya juga akan semakin besar. Seperti ini, ketika kelapanya banyak, karungnya makin banyak, upahnya juga makin banyak. Sama-sama makin banyak. Ini namanya perbandingan senilai. Nah, kalau yang berbalik nilai gimana ya? Nah, kalau yang berbalik nilai, ini dia. Perbandingan berbalik nilai, perbandingan 2 besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, ini satunya besar, maka besaran yang lain nilainya semakin kecil. Nah, ini dia. Kalau yang salah satunya besar, yang satunya kecil.
Kalau tadi besar sama besar, kalau yang berbalik nilai satunya besar, satunya kecil. Kita cek. Nah, coba lihat tabel kecepatan dan waktu. Waktunya pertama 40 kilo. Maaf, kecepatannya pertama 40 kilo, waktunya 10 jam. Kecepatannya ditambah, waktunya semakin sedikit ya. Nah, ini yang dibilang kalau kecepatannya besar, waktunya kecil. Satu besar, satu kecil. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Jadi, kalian harus menelaah terlebih dahulu. Apakah ini besar sama besar atau besar sama kecil? Ya. Jika waktu tempuh yang diinginkan 8 jam, maka tentukan kecepatan berkendara yang dibutuhkan. Dia mau selesainya dalam waktu 8 jam. Dia harus setel kecepatannya berapa. Gitu ya. Cara mengerjakan. Kecepatan untuk waktu 8 jam berapa? Nah, kita bikin. Ibu ambil yang baris pertama, 40 km per jam, butuh waktu 10 jam. Sedangkan yang ditanya 8 jam. Berapa? Ininya. Tunggu sebentar. Berapa kecepatannya? Nah, karena kita nggak tahu, jadi kita misalkan ini dengan X. Sekarang kita tulis dia dalam bentuk pecahan. Jadi 40 per X sama dengan 10 per 8. Itu ya. Nah, ini kan perbandingan berbalik nilai. Kalau kecepatannya makin besar, waktunya makin kecil. Besar, kecil. Nah, jadi ini berbalik nilai. Berarti salah satu dari pecahan ini harus kita balik. Ingat, sekali lagi. Salah satu. Jadi nggak boleh dibalik dua-duanya. Tidak boleh dibalik dua-duanya. Tapi hanya salah satu. Jadi untuk kali ini ibu akan balik sebelah kiri. Jadi X per 40 sama dengan 10 per 8. Ini ya. Dan kemudian baru kita lakukan perkalian silang. X dikali ke 8. Hasilnya 8X sama dengan kemudian 40 dikali ke 10. 40 kali 10. Nah, karena kita mau cari X ini, berarti X-nya harus sendirian. Siapa yang harus kita hilangin? 8. Nah, seperti tadi ya, kalau mau hilangin 8, kita bagi dengan 8. Ingat, asas keadilan. Kiri dibagi, kanan dibagi. 8. Ini kita coret. Habis. 8 sama 40 bisa nih dibagi. 8 bagi 8, 1. 40 bagi 8, 5. Jadi, X sama dengan 5 kali 10. 50. Jadi, kecepatan kendaraan yang dibutuhkan jika waktu tempuh 8 jam adalah 50 km per jam. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, ingat seperti tadi. Apabila salah satu besarannya makin besar, kalau dia makin besar, besaran yang lainnya akan makin kecil. Ini baru berbalik nilai. Dalam mengerjakannya harus ada yang dibalik. Tapi satu saja untuk kasus yang kita kerjakan, untuk masalah yang kita kerjakan, kita hanya balik yang sebelah kiri saja nih dibalik. Kanannya tidak ya. Nah, ini untuk perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau untuk perbandingan senilai, kalau di sini besar, di satunya lagi juga besar. Besar-besar itu namanya senilai. Apabila kalian ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Bu Irin. Terakhir kita latihan soal. Silakan dicatat soalnya, ada 3. Nanti akan Ibu share link tempat kalian meletakkan jawaban. Ingat mengerjakannya soal, baru kalian jawab. Soal nomor 1 dijawab,
soal nomor 2 dijawab, soal nomor 3 terus dijawab. Dikerjakan di buku tulis, tulis dengan rapih. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat, stay at home, dan tetap belajar di rumah. Bye.